Manusia sebagai makhluk individu menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk yang memiliki sifat individu dan kemampuan berpikir yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki ciri khas, karakteristik, dan kepribadian yang berbeda satu sama lain. Setiap orang memiliki kebebasan untuk berpikir, berperilaku, dan membuat keputusan sesuai dengan keinginan dan pemikirannya sendiri. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial menurut Aristoteles juga menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon atau makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan memerlukan interaksi dengan orang lain. Teori ini didukung oleh Émile Durkheim yang menekankan bahwa hubungan sosial merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dalam masyarakat, berkomunikasi, bekerja sama, dan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut buku Sosiologi, suatu pengantar karya Soerjono Soekanto 2006, manusia sebagai makhluk individu merujuk pada keberadaan manusia sebagai entitas yang unik dan hak dan kewajiban pribadi. Setiap individu memiliki ciri khas, kepribadian, serta kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Dalam perspektif ini, individu bertindak dan berpikir berdasarkan pengalaman pribadi, minat, dan nilai-nilai yang ia anut. Di sisi lain, manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu memerlukan interaksi dengan orang lain. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa manusia secara alamiah hidup dalam kelompok dan terlibat dalam berbagai bentuk interaksi sosial. Melalui interaksi ini, manusia memenuhi kebutuhan hidup, membangun identitas sosial, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh sebagai mahasiswa, yang pertama sebagai makhluk individu, di mana saya memiliki hak dan kebebasan untuk memilih bidang studi yang sesuai dengan minat dan kemampuan saya. Saya juga memiliki cara belajar dan strategi mengatur waktu yang berbeda dari mahasiswa lain. Yang kedua sebagai makhluk sosial, yang dimana saya sering bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas kuliah, berdiskusi dengan teman, dan mengikuti kegiatan organisasi. Dalam situasi ini, saya berinteraksi, bertukar pikiran, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari berbagai pengertian tadi dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu, artinya manusia merupakan satu kesatuan antara jasmani dan rohani. Seseorang dikatakan sebagai individu apabila kedua unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Kedua, selain sebagai makhluk individu juga, manusia adalah makhluk sosial. Salah satunya dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, satu sama lain saling membutuhkan untuk menjadi pribadi bermakhluk sosial. Setiap individu dihadapkan dengan sosialisasi, yaitu proses di mana seseorang belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial selalu dihadapkan oleh dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan sosial. Persoalan pengutamaan kepentingan individu atau masyarakat ini memunculkan dua pandangan yang berkembang, yaitu pandangan individualisme dan pandangan sosialisme. Sebetulnya, kedua kepentingan tersebut tidak dapat dipisahkan dan bukanlah pilihan.